Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Henry Sinaga, NIDN 0101127809. Saya salah satu dosen di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Pada pagi ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah yang disampaikan adalah Manajemen Wadah Budidaya dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang manajemen wadah budidaya yang meliputi yang pertama, penggolongan wadah budidaya, yang kedua, pemilihan lokasi budidaya, yang ketiga, dampak akibat aktivitas budidaya. Capaian pembelajaran program studi. Yang pertama, mampu bekerja keras untuk mewujudkan dan mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar kejuruan dalam bidang budidaya perairan. Yang ketiga, mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memaparkan data secara sistematis dan objektif dalam bidang budidaya perairan. Yang keempat, memiliki kemampuan merencanakan, melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah yang relevan. Yang kelima, memiliki kemampuan penguasaan ilmu dasar dan perangkat kerekayasaan yang cukup, serta cakap dan terampil dalam penggunaannya, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat di bidang budidaya perairan. Yang keenam, memiliki keterampilan dalam menggunakan dan mengoperasikan alat atau mesin di bidang budidaya perairan. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kategori tanah untuk budidaya atau topografi, pengertian, dan penggolongan kolam. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemilihan lokasi untuk rancangan pembangunan kolam dan tambak. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai dampak budidaya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan efek dari aktivitas budidaya. Dalam melakukan kegiatan perkuliahan, saya mempergunakan metode DIA, delivery, yang saya lakukan dengan menyampaikan materi mata kuliah sesuai tahapan belajar yang telah disusun pada rencana pembelajaran semester atau RPS, melalui presentasi dengan mempergunakan PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan buku referensi lainnya. Interaktif dilakukan dengan diskusi kelompok dan tanya jawab. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan sifat teamwork mahasiswa. Assessment dilakukan dengan memberikan tugas dan kuis. Penilaian yang dilakukan: ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 35%, praktikum sebesar 25%, tugas sebesar 10%, kehadiran sebesar 10%, total 100. Materi pembelajaran yang disampaikan. Pertemuan pertama yaitu pendahuluan, kontrak kuliah dan silabus perkuliahan. Kategori tanah untuk budidaya meliputi evolusi tanah, komposisi tanah, metode penentuan jenis tanah, kesesuaian tanah untuk budidaya. Pertemuan kedua, macam-macam wadah budidaya perikanan, teknik pembuatan wadah, disinfektan wadah budidaya. Pertemuan ketiga, macam-macam wadah budidaya perikanan yang komunitas non-ikan, teknik pembuatan wadah budidaya non-ikan. Pertemuan keempat, pengertian kolam, penggolongan berdasarkan sumber air, penggolongan berdasarkan cara pembangunan, penggolongan berdasarkan cara pengeringan, penggolongan berdasarkan bahan pembangunan,
meliputi kelebihan dan kekurangan. Demikian juga pertemuan kelima, pengertian kolam, penggolongan berdasarkan sumber air, penggolongan berdasarkan cara pembangunan, penggolongan berdasarkan cara pengeringan, penggolongan berdasarkan bahan pembangun yang meliputi bagaimana kelebihan dan kekurangan. Pertemuan keenam, sifat fisik kolam, ukuran kolam, bentuk kolam, tinggi air kolam. Pertemuan ketujuh, lokasi kolam, pemilihan lokasi berdasarkan segi teknis, pemilihan lokasi berdasarkan segi non teknis, ukuran partikel tanah, klasifikasi tanah, kualitas dan kuantitas air berdasarkan hidrologi dari kolam, desain kolam meliputi sistem suplai air, distribusi air, pengeringan, bentuk kolam, bentuk tangki air, sistem aerasi, filtrasi air, sterilisasi air. Pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pertemuan ke-9, lokasi kolam, pemilihan lokasi berdasarkan segi teknis, pemilihan lokasi berdasarkan segi non teknis, ukuran partikel tanah, klasifikasi tanah, kualitas dan kuantitas air berdasarkan hidrologi dari kolam, desain kolam, sistem suplai air, distribusi air, pengeringan air, bentuk kolam, bentuk tangki air, sistem aerasi, filtrasi air, sterilisasi air. Pertemuan ke-10, pertimbangan dampak internal, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertemuan ke-11, bangunan-bangunan hidrolis, pembuatan bendungan dan pompa. Pertemuan ke-12, pelaksanaan pembangunan kolam, pembiayaan pembangunan kolam. Pertemuan ke-13, efek lingkungan dari aktivitas budidaya meliputi sedimentasi, aliran buangan, hipernutrifikasi dan eutrofikasi, residu kimia, efek polusi, dan konflik kepentingan dengan aktivitas lain. Pertemuan ke-14, efek lingkungan dari aktivitas budidaya meliputi sedimentasi, aliran buangan, hipernutrifikasi, dan eutrofikasi, residu kimia, efek polusi, dan konflik kepentingan dengan aktivitas lain. Pertemuan ke-15, rancangan saluran air, tambak, dan keramba, pemilihan lokasi tambak, pembangunan dan konstruksi pintu-pintu air tambak, pembangunan keramba, optimalisasi penggunaan air pada tambak dengan sistem resirkulasi, bioremediasi, dan probiotik. Selanjutnya, pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran manajemen wadah budidaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada mahasiswa. Pagi ini kita akan masuk kepada mata kuliah manajemen wadah budidaya. Sebelum kita masuk dalam materi kita pagi ini, terlebih dahulu saya mengabsen ya. Agnesia Melani Guru Simamora, Agus Trideliani Liang, Anggi Ardiansa Saraki, Aprianto Martua Halawa, Diani Veronica Kia, Villa Karismatika Waruni, Busrina Canyago, Marisa Marito Esterlina Siburian, Roswita Gulu, Samuel Warakakasi Indra, Wisnu Budiargo, Erniawati Dia, Rizky Asar Karyola, Simon Putra Tel. Sekarang kita masuk pada materi kita pada kali ini,
Mata kuliah kita adalah manajemen wadah budaya. Jadi di dalam manajemen wadah budaya yang kita pelajari hari ini adalah pengertian manajemen wadah budaya, kemudian macam-macam wadah budaya, selanjutnya unit pembuatan wadah, kemudian inspektor wadah budaya. Kita masuk ke dalam topik kita, yaitu macam-macam wadah budidaya perikanan. Nah, berikut ini beberapa macam-macam wadah budidaya perikanan. Yang pertama itu ada kolam ikan tradisional, ada kolam ikan semi intensif, kemudian ada kolam ikan intensif, kemudian ada bak, kemudian yang kelima ada akuarium, selanjutnya ada keramba jaring apung. Ya, yang mana hal ini ya kira-kira mengenai kolam ikan atau macam-macam daripada wadah budidaya perikanan, ada yang perlu dipertanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anesia Bahadur Sidomora. Izin bertanya, Pak. Ya. Apa perbedaan kolam ikan tradisional, kolam ikan semi intensif, dan kolam ikan intensif? Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kira-kira dari mahasiswa ada yang bisa menjelaskan pertanyaan daripada saudara Agnes? Apa perbedaan daripada kolam ikan tradisional, semi intensif, dan intensif? Ya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Budiarto, NPM 20.2023. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Agnes, yaitu mengenai perbedaan kolam tradisional, kolam semi intensif, dan kolam intensif. Yang pertama itu kolam tradisional, yaitu di mana kolam pematang dan dasar itu masih menggunakan tanah. Kemudian kolam semi intensif, yaitu di mana pematang menggunakan beton, sedangkan dasar masih menggunakan tanah. Dan kemudian kolam intensif, di mana pematang dan dasar itu keseluruhan menggunakan beton. Ya, menurut Wisnu ada perbedaannya di pematang menggunakan tanah. Ya, saya akan menambahi dari jawaban dari teman-teman kalian. Ya, di sini mengenai kolam tradisional. Ya, ini kita lihat di sini ada satu gambaran kolam tradisional itu hanya terbuat dari tanah. Artinya kolam ini, wadah ini adalah dibuat dengan tanah. Biasanya dari segi biaya seperti yang disampaikan oleh Simon, biasanya ini lebih rendah atau lebih kecil. Ya, kemudian yang kedua, di dalam penanganan kolam tradisional biasanya agaknya lebih susah. Di dalam sebelum penebaran, kemudian setelah pendederan tradisional, ya, tanah, ini kita lihat ya. Selanjutnya kolam semi intensif, dia di dalam pematang dinding kolam tersebut sudah dalam bentuk permanen, atau sering kita dengar ini adalah sudah disemen atau dalam bentuk tembok. Nah, ini dia, ini ya, ini. Tapi dasar kolamnya masih tanah. Ya, kenapa? Ya, ini terkait juga dengan biaya dan tata laksana dalam pembuatan kolam tersebut. Selanjutnya kalau kita lihat ini kolam intensif yang sudah tertata rapi, ya, dia sudah tertata, membuat dari ukurannya, ada kolam pembibitan, ada kolam pendederan, kemudian ada kolam pembesaran. Sudah tertata bagaimana dari pematangnya. Ini terbuat dari beton atau semen semua ini, ya, semen. Jadi itulah perbedaannya. Dari biaya pasti lebih banyak biaya yang menggunakan untuk ini. Karena apa? Karena pembelian alat dan bahan dalam pembuatan kolam intensif, kemudian dalam biaya pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya kolam intensif ini biayanya lebih besar, dan dari segi kinerja atau dari segi pelaksanaan efisiensi dan efektivitas kerja pada umumnya lebih cepat karena sudah terukur
lebih terukur ini kolam intensif. Paham? Oke. Kemudian ada juga wadah budidaya ini yaitu bak. Nah, ini pernah kalian lihat ini fiber. Nah, inilah fiber termasuk bak dalam wadah budidaya. Ini pernah kalian lihat di mana? Bak kamar mandi. Bisa digunakan, bisa untuk wadah. Ya, ini juga pernah dilihat kamar mandi dalam bentuk semen. Ya, ini bak. Nah, sini ada keramba jaring apung. Siapa yang sudah pernah melihat ini? Belum? Udah. Ini udah sering kita lihat. Tapi ini adalah dengan teknologi sekarang, keramba jaring apung ini adalah teknologi sudah termasuk teknologi modern. Ya, ini adalah keramba jaring apung yang terbuat dari fiber. Ada juga keramba jaring apung terbuat dari kayu. Ada juga keramba jaring apung yang biasanya secara tradisional itu dari kayu. Nah, ini juga ini di lautan ya sudah termasuk modern keramba jaring apungnya. Ya. Nah, pertanyaan bagaimana cara membuat kolam ikan? Kembali selalu kalian ingat kembali kepada manajemen tadi. Ya, langkah-langkah apa yang perlu direncanakan untuk membuat kolam ikan? Nah, saya akan menjelaskan cara membuat kolam ikan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mulai dari menganalisis jenis tanah, yang kedua kontur lahan, yang ketiga tata letak kolam. Nah, inilah yang akan saya jelaskan mengenai cara membuat kolam ikan. Yang pertama tadi ya, bagaimana kita mengetahui jenis tanah untuk kolam ikan. Nah, biasanya kolam ikan bisa dipergunakan di daerah-daerah perkotaan yang padat penduduknya. Bisa. Ya. Tapi dari segi nilai, kenapa jadi di daerah-daerah yang tidak padat penduduknya dilakukan wadah budidaya? Bisa kita lihat dari segi harga tanahnya. Ya, tapi untuk itu sebelum kita ke sana, kita ini dulu mengenai jenis tanahnya. Nah, bagaimana tanah untuk perikanan wadah budidaya? Jenis tanah yang baik itu adalah tanah liat berpasir. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Bisa kalian tanah, kalau kalian pegang atau kepal tanah tersebut, tanah itu kalian pegang, ya, kalian lepas. Apabila di sekitarnya lebih banyak pasir, berarti tanah itu adalah teksturnya adalah liat berpasir. Ya, nah, ada tanah liat berpasir, ada tanah gembur. Nah, dari contoh tadi analisa secara sederhana, kita kepal tanah tersebut kuat-kuat, kemudian kita buka tangan kita, di telapak tangan kita itu sedikit pasir, maka bisa dikatakan tanah liat berpasir. Apabila banyak pasir di telapak tangan kita itu adalah tanah gembur. Kemudian tata letak kolam ini, ya, dalam tata letak kolam ada kita lihat mengenai pengairan. Bagaimanapun dalam wadah budidaya perlu pengairan supaya dapat untuk pertumbuhan atau pengembangan ikan yang kita pelihara atau yang kita usahakan. Nah, ini ada selanjutnya kita membahas mengenai pembuatan tanggul kolam ikan. Yaitu kita harus memperhatikan bagaimana tanggul tanah, bagaimana luasan kolamnya, kemudian bagaimana ukurannya, ya. Selanjutnya seberapa dalam kita buat, kemudian ada tanggul tembok. Selanjutnya bagaimana membuat saluran air, ya. Ini ada tadi. Ada saya buat gambarnya ini ya. Ini air kolam, ini tanggul, kemudian ini permukaan tanah.
Ya, inilah pipa asupan air. Supaya apa? Biasanya dikatakan supaya apa tujuan ini? Tujuan daripada pipa asupan air yang ini? Ya, ini adalah outlet supaya tetap terkontrol air sesuai yang kita inginkan bagaimana atau berapa tingginya. Nah ini ya, ini adalah sistem yang sering di budidaya adalah bagaimana pembuatan inlet ataupun outletnya. Ini pengeluaran sirkulasi air ya, miring. Kemudian ini pembuangan permanen atau kemah alir ya. Kira-kira ada yang tahu mengenai apa tujuan kemah alir ini? Ini sistem pertama ya, untuk pembuangan permanen terpisah. Nah ini pengeluaran sirkulasi air dan pembuangan permanenan menyatu ya. Nah ini kemah alirnya, air kolam, tanggul, tinggi pipa sama dengan tinggi permukaan air, kemudian pengeluaran air. Ini biasanya ada ini bisa ini digeser, ada yang permanen, ada bisa yang digeser, baik ke kiri maupun ke kanan untuk sejauh mana ketinggian air yang kita harapkan dan kita inginkan di dalam wadah budidaya. Nah, ini dia, ya. Gambar secara sederhana, inilah saluran air yang masuk dari sini. Kemudian ini wadah budidaya air. Kemudian apabila kita menginginkan atau ikan yang dipelihara dalam wadah, kemudian kita buka, inilah kemah air, saluran keluar. Ya. Ada lagi yang perlu dipertanyakan tentang macam-macam wadah budidaya. Ya, oke. Lanjut kita, sudah jelas. Lanjut ini mengenai disinfektan. Ya, disinfektan ini berguna di dalam wadah budidaya. Untuk apa tujuannya? Untuk menghindari bakteri, untuk menghindari virus dan jamur. Ya, nah ini dia. Yang sering digunakan dalam wadah budidaya disinfektan ini adalah klorin, methylene blue, dan kalium permanganat. Siapa yang sudah pernah melihat klorin? Nah ini klorin, backlin, ya. Fungsinya itu. Kemudian apa ini? Udah pernah dilihat di pasaran? Udah, oke. Ini apa nih? Ya. Jadi tujuannya tadi apa? Desinfektan ini tujuannya apa? Untuk iya, bakteri dan jamur untuk mengontrol wadah budidaya. Ya, demikian. Kira-kira ada yang perlu dipertanyakan? Sudah jelas? Oke. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Demikian, selamat pagi. Demikianlah penyampaian pembelajaran mata kuliah manajemen wadah budidaya kepada mahasiswa. Semoga mata kuliah ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih, selamat pagi.